wabarakatuh. Saya mewakili Ketua Yayasan Mbak Ina RT9 mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kita dari Universitas Muda dengan acara ini, dengan acara sosialisasi pola asuh sebagai pembentukan karakter anak usia ini. Kami sebagai anggota Yasin dengan senang hati dengan kedatangan adik-adik dalam kegiatan ini, mungkin kami bisa mendapatkan pelajaran dari adik-adik di mana caranya membantu karakter anak usia ini. Mungkin kami bisa melakukan apa yang adik-adik sampaikan atau adik-adik sampaikan kepada kami, dan kami bisa mempelajari yang adik-adik sampaikan. Begitulah sekiranya mungkin ada kata-kata kami dan ketua atau saya menyampaikan ada salah atau yang belepotan kata orang ini, saya mohon maaf. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas kata sambutannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurhayati dan Ibu Reni atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, tidak berlama-lama, mari ibu-ibu sekalian untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, penjelasan parenting oleh Tuti Alawiyah. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Baiklah ibu, pada sosialisasi kami pada hari ini yaitu parenting education, pola asuh terhadap pembentukan karakter anak usia dini. Mungkin ibu telah membacanya terlebih dahulu. Mungkin ibu di sini masih bingung apa sih parenting itu. Izinkan saya menyampaikan apa itu parenting. Parenting ini adalah pengasuhan atau pola asuh dari orang tua yang diberikan kepada anak, dari anak lahir hingga anak dewasa. Jadi lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh untuk pengembangan karakter anak. Jadi peranan orang tua itu sangat penting sekali ibu untuk pengembangan anak, dan khususnya yaitu untuk pembentukan karakter anak usia dini. Jadi perlu ibu ketahui hubungan antara orang tua dan anak itu sangat penting ibu, karena pendidikan yang paling dasar itu dari orang tua sendiri. Jadi sesibuk apapun ibu-ibu di luar sana dan dimanapun ibu berada, ibu-ibu sangat ikut aktif, ikut serta dalam melihat perkembangan anak ibu, karena pendidikan paling dasar itu adalah dari orang tua. Tujuannya yaitu untuk mengasuhi dan memberi, melihat perkembangan anak, dan ditujukan juga untuk mempersiapkan untuk masa depan anak kita nanti. Perlu ibu-ibu ketahui pola asuh yang baik dan tepat itu karena pengasuhan orang tua sangat berhubungan dengan perasaan anak sendiri dan bagaimana ia bisa berinteraksi dan berrelasi dengan orang lain. Perlu ibu ketahui pola asuh di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu ada otoriter, yang kedua itu ada demokratis, dan yang ketiga itu ada permisif. Baiklah, ketiga penjelasan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudari Tuti atas
penyampaian materinya. Selanjutnya penjelasan materi mengenai pola asuh yang ada di Indonesia oleh Dea Amelia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi pola asuh. Pola asuh orang tua di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter, yang kedua itu ada pola asuh demokratis, yang ketiga itu pola asuh permisif. Mungkin ibu-ibu belum tahu apa itu pola asuh otoriter. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu merupakan cara mendidik orang tua menggunakan kepemimpinan otoriter. Apa itu kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin menentukan semua kebijakan dan tugas yang harus dijalankan. Sebagaimana pola asuh otoriter ini mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif kepada anaknya. Hal ini dapat ditandai dengan orang tua menekankan anak untuk selalu patuh dan taat kepada semua perintah dan keinginan yang orang tua sampaikan kepada anak tersebut. Misalnya anak harus begini, dan orang tua juga sering menghukum anak apabila anak melakukan kesalahan. Anak kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk melakukan apapun yang mereka senangi. Dan juga apabila anak mendapatkan prestasi, orang tua jarang memberikan pujian atau apresiasi terhadap apa yang telah dicapai oleh anak tersebut. Itu penjelasan saya pada pola asuh otoriter. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Orang tua membebaskan anak untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua. Orang tua juga tidak menghakimi anak atau tidak sering menghukum anak. Misalnya orang tua juga mendengarkan apa yang anak inginkan, tidak selalu yang orang tua inginkan. Misalnya anak mengalami kesalahan dan orang tua tidak akan memarahi anak. Yang ketiga itu pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini orang tua membebaskan anak, apapun yang anak lakukan, orang tua tidak akan menghukum anak, tidak akan memberikan pengarahan terhadap anak. Biarkan anak melakukan apapun yang mereka inginkan, walaupun itu tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di Indonesia. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari atas penyampaian materinya. Nah, selanjutnya penjelasan apa saja sih contoh-contoh pola asuh yang ada di Indonesia. Kepada Dea Amelia dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilda Apriani. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah sempat hadir pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh yang ada di pendidikan anak usia dini. Terdapat 3 pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, dan yang kedua yaitu pola asuh permisif, dan yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Baiklah, dari ketiga pola asuh tersebut saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini masih banyak orang tuanya masih menggunakan pola asuh ini. Padahal pola asuh otoriter ini tidak harus untuk ditetapkan, karena pola asuh ini menekankan kepada anaknya. Contohnya nih Bu, segala sesuatu yang dilakukan oleh anaknya harus berdasarkan dari orang tuanya. Misalnya anaknya ini ingin bermain di luar ruangan atau bermain bersama teman-temannya di luar ruangan, semisal bermain pasir, tanah, dan sebagainya. Menurut orang tua, pandangan dari orang tuanya ini, bermain di luar ruangan itu akan membuat
membuat anak merasa sakit atau alergi dan sebagainya. Itu pandangan dari orang tuanya. Padahal pola asuh otoriter ini padahal dari kegiatan bermain di luar ruangan tadi, anak dapat melatih kegiatan motorik halusnya seperti melatih jari-jarinya. Yang kedua yaitu pola asuh permisif. Contoh pola asuh permisif ini yaitu orang tuanya selalu mengizinkan apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, contohnya ketika anaknya ingin bermain di luar ruangan atau bermain panjat-panjatan atau bermain pasir dan bahkan bermain tanah, maka orang tuanya mengizinkan anaknya untuk bermain di luar ruangan tanpa ada larangan dari kedua orang tuanya. Jadi pola asuh permisif ini orang tuanya tetap memantau anaknya dan memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan kegiatan apa yang ingin dilakukan oleh anaknya. Baiklah, yang ketiga yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini yaitu pola asuh pembicaraan dua arah antara anak dan ibunya. Nah, contohnya nih ibu-ibu, anaknya ini ingin membeli mainan, namun orang tuanya ini sedang tidak punya uang. Nah, ajak anak itu komunikasi bagaimana caranya agar anak itu tidak merasa tersinggung dengan omongan kita. Nah, jadi ajak anak ini untuk berkomunikasi. Misalnya enak kita beli roti kan enak misalnya. Anaknya ini mau mainan boneka atau robot-robotan. Nah, kita ajak anak ini untuk berkomunikasi. Karena dari pola asuh demokratis ini hubungan antara percakapan komunikasi antara ibu dan anaknya. Baiklah, dari ketiga pola asuh yang telah saya jelaskan tadi, pola asuh yang harus diterapkan yaitu pola asuh demokratis karena anak dan orang tuanya yaitu saling berkomunikasi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Bunda dan menyampaikan darinya. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih ya, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Syarani kepada Nyanyi Lagi. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi di sini kesimpulannya adalah parenting tadi adalah pola asuh kita terhadap orang-orang terhadap anak kita. Pola asuh kita tadi dibagi menjadi tiga, otoriter, demokratis, permisif. Jadi pola asuh yang tepat untuk anak kita yaitu pola asuh demokratis, di mana pola asuh ini mengajak anak berdiskusi atau berkomunikasi misalnya di meja makan, di ruang TV. Jadi bagi ibu-ibu yang memakai pola asuh otoriter dan permisif sebaiknya diganti ya ibu-ibu. Sebaiknya kita memakai pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis itu bisa membentuk karakter anak kita. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Acara selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Tera Zulaima. Kepada Tera, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tera Zulaima. Saya dari Universitas Jambi dan saya dari Prodi Pendidikan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memandu kepada sesi tanya jawab. Seperti sudah ibu-ibu dengarkan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya bahwa hari ini saya teman-teman dan saya menyampaikan tentang parenting,
Iya. atau pola Udah, asuh belakang. terhadap pembentukan karakter anak usia dini. Ya, kan? Baiklah, di sini mungkin ibu-ibu telah mendengarkan apa itu parenting dan ada apa saja pola asuh pada pendidikan anak usia dini. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu tiga pola asuh yang telah disebutkan teman-teman saya. Dan jika ada yang tahu akan dikasih door prize atau hadiah. Adakah yang ingat? Yang tiga tadi, pola asuh apa aja? Oke, dipersilakan kepada ibu. Tegak aja bu. Udah Peggy memperkenalkan diri. Pola asuh yang ketiga-tiganya itu yang pertama yaitu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, yang ketiga pola asuh permisif. Benar. Terima kasih Bu Lis, itu adalah jawaban yang paling benar. Yang pertama adalah otoriter, di mana itu adalah pola asuh yang harus menurut kehendak orang tuanya. Dan yang kedua tadi adalah permisif, membiarkan anaknya saja. Terus yang ketiga adalah demokratis, adalah pola asuh dua arah. Teman-teman diberikan hadiahnya. Boleh foto dulu dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kalau tadi mengenai tiga pola asuh, sekarang saya ingin bertanya, apa sih pengerti parenting? Intinya saja. Ada yang ingat? Parenting. Ibu-ibu di belakang ada yang ingat? Ada yang ingin berpendapat, boleh mengajukan nama. Jika. Iko. Ayo. Pola asuh. Ya, pola asuh anak usia dini atau secara umum pola asuh itu apa? Ayo Bu, mau nggak jawab? Bu, mau jawab? Pola asuh tadi. Iya. Pola asuh. Iya, apa artinya Bu? Arti pola asuh membentuk karakter anak dan cara-cara orang tua. Kasih saya ya. Boleh. Cara orang tua, cara orang ini versi saya ya Bu. Ya dek tuh. Soalnya kalau versi yang tadi saya bukan aman. Kalau pola asuh menurut saya tadi cara mama membentuk karakter anaknya. Soalnya pola asuh ada tiga tadi dah. Yang satu pertama tadi demokratis, yang kedua tadi permisif, yang ketiga tadi otoriter. Nah, jadi dalam ketiga-tiga itu ibu-ibunya harus diterapkan untuk membentuk karakter anak-anaknya. Itulah saya pisau. Boleh tegak. Terima kasih. Wah, dapat, wah kamu. Ibu kok ya ini kudu sih kok. Sel. Ada yang Belum.
boleh main gitar. Setelah main gitar nanti dia cacing kan. Macam tu dia cakap. Pagi buat cacing. Setiap 6 bulan sekali lagi buat cacing. Tak boleh makan ikan dek, no cacing. Jadi macam mana cara nak makan ini tu dengan cara kamu buat? Tunjuk lagi kok. Makan telur kadang kena besok. Makan ikan cacing kan kau? Mungkin langsung dijawab oleh teman-teman, ada yang menjawab? Kan dibolehin main di luar kan? Jadi macam mana cara makan Mungkin menjawab ya Bu, kalau dari pengetahuan saya selama saya berkuliah, jadi Mama kalau malu bagi bunga. kita itu harus memperhatikan tidak selalu kalau bermain di luar, bermain tanah itu cacing. Karena setiap perkembangan anak itu ada proses motorik kasar dan motorik halus. Di mana dengan dia bermain pasir, bermain tanah, setiap anak itu merasakan teksturnya. Terus kalau pasir itu kan ya itu tergantung bagaimana orang tua memperhatikannya, kebersihannya. Setelah bermain mungkin orang tua